Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas PBI 3A Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugiri Denpasar. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siloh Nyaman Seriadi selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Di sini kami akan membawakan materi standar pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Dilo Silvia Perna Putri dan kedua teman saya, Nikadek Julia Riani dan Iketut Aldi Dharma Putra. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian pengelolaan pendidikan, yang kedua fungsi, tujuan, serta manfaat pendidikan nasional, yang ketiga isi standar pengelolaan pendidikan, dan yang terakhir adalah dasar hukum tentang pengelolaan pendidikan nasional. Pengertian dari standar pendidikan nasional. Standar pengelolaan pendidikan nasional merupakan salah satu standar pendidikan yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan hingga tingkat nasional, sehingga bisa tercapai efisiensi dan efektivitas dari penyelenggara pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang fungsi pengelolaan pendidikan nasional. Fungsi pengelolaan pendidikan nasional adalah yang pertama sebagai acuan untuk mengelola sistem pendidikan di tingkat sekolah, baik dari sisi kurikulum, kesiswaan, sarana, prasarana, pembiayaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memudahkan sekolah dalam mengembangkan rencana kerja tahunan. Yang ketiga berfungsi sebagai pedoman seluruh warga sekolah atau madrasah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada tujuan, manfaat dari pengelolaan pendidikan nasional. Sebagai salah satu standar pendidikan nasional, standar pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan instansi pendidikan agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di dalamnya. Sementara manfaat dari standar pengelolaan adalah agar instansi mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, terstruktur, karena semua bisa dikelola sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Julia Riani. Jadi saya akan melanjutkan presentasi di mana isi standar pengelolaan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Nah, ini dapat dibagi, yang pertama ada perencanaan program. Di perencanaan program ini dapat dibagi lagi, yang pertama ada misi sekolah. Di misi sekolah ini yang pertama ada mencerminkan cita-cita bersama, baik seluruh warga sekolah maupun pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada bisa dijadikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan kepada seluruh warga sekolah dan pihak berkepentingan. Dan yang ketiga ada rumusan visi diperoleh dari masukan berbagai pihak, misalnya warga sekolah atau pihak berkepentingan dengan syarat selaras dengan visi pendidikan nasional. Selanjutnya ada rumusan visi diputuskan melalui rapat Dewan Pendidik. Selanjutnya ada dilakukan sosialisasi pada warga sekolah dan pihak berkepentingan, dan yang terakhir ada dilakukan peninjauan untuk perumusan secara berkala sesuai perkembangan. Yang kedua ada misi sekolah, di mana misi sekolah ini yang pertama ada sebagai arahan dalam mencapai visi dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yang kedua ada mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga ada rumusan misi diperoleh dari masukan warga sekolah atau pihak berkepentingan. Dan yang terakhir ada tinjauan dan dikembangkan. Ketiga ada tujuan sekolah. Yang pertama ada merumuskan tingkat kualitas yang harus dicapai dalam kurun waktu 4 tahun. Yang kedua ada beracuan pada misi dan misi sekolah, serta tujuan pendidikan nasional beracuan pada standar kompetisi lulusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada mewadahi seluruh aspirasi atau masukan dari berbagai pihak, dan yang terakhir ada dilakukan sosialisasi pada seluruh pihak, baik warga sekolah maupun pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada rencana kerja sekolah, di mana rencana kerja sekolah ini yang pertama ada rencana kerja jangka menengah
meliputi tujuan yang akan dicapai dalam waktu 4 tahun berkaitan dengan kualitas lulusan dan perbaikan komponen guna perbaikan mutu lulusan. Dan yang terakhir ada rencana kerja tahunan yang tertuang di dalam RKA-SM dan pelaksanaannya berdasarkan rencana jangka menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan rencana kerja. Yang pertama itu adalah pedoman sekolah, meliputi struktur organisasi, pembagian tugas di antara guru, peraturan, akademik, kode etik, dan tata tertib lainnya. Struktur organisasi dan pendidikan terdiri dari pimpinan, pendidik, tenaga pendidikan, di mana semua jabatan memiliki wewenang masing-masing. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan pendidikan adalah kepala sekolah. Selanjutnya, bidang kesiswaan. Melakukan seleksi terhadap siswa didik baru secara transparan, objektif, accountable, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan daya tampung sekolah. Selanjutnya yaitu bidang sarana dan prasarana. Dalam sistem nasional, sarana dan prasarana agar terjadinya pendidikan adalah sarana dan prasarana umum sekolah, sarana dan prasarana perpustakaan, sarana dan prasarana laboratorium, dan sarana dan prasarana fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, bidang keuangan dan pembiayaan. Meliputi pemasukan, pengeluaran, dan banyaknya dana sekolah, penyusunan dan pencairan anggaran, dan kegiatan galang dana. Kewenangan penggunaan anggaran untuk kebutuhan pendidikan. Dan laporan anggaran pada komite sekolah dan instansi lain di atasnya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, yaitu kalender pendidikan, meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, kegiatan, ekstra, dan hari libur. Selanjutnya program pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selanjutnya penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup aspek sikap, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya peraturan akademik meliputi persyaratan minimal kehadiran, aturan saat ulangan, remedi, ujian, kenaikan kelas, dan sebagainya, serta ketentuan lain berkaitan dengan kedisiplinan seluruh warga sekolah. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pengawasan dan evaluasi, yaitu yang pertama itu program pengawasan oleh guru atau komite sekolah. Yang kedua, evaluasi diri secara periodik dan evaluasi tahunan. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan KTSP secara berkala, fleksibel, dan integratif. Yang keempat itu adalah evaluasi tenaga pendidik. Yang kelima, akreditasi sekolah guna mengukur kualitas agar sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya, sistem informasi dan manajemen guna meningkatkan administrasi pendidikan secara efektif, efisien, dan accountable. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang dasar hukum. Nomor 1, PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Yang kedua, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Dan selanjutnya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Baik, itu semua tentang materi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan tutur kata selama presentasi berlangsung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami aturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.